untuk menyusun rencana kerja itu. Oh ini yang B ini ya Pak maksudnya. Ya digabung ya. Tapi bukan dengan PIC ya. Ya. Yang baru yang B itu mengusulkan pembentukan PIC. Mengusulkan pembentukan PIC digitalisasi arsip wakaf gitu. Nah, pembentukan PIC digitalisasi arsip. Nah, jadi Mas Adlan bisanya hanya mengusulkan Bapak Kepala KUA kan gitu ya. Oh, ini Pak. Karena nggak ada kewenangannya Mas Adlan nanti bikin-bikin tim atau PIC. Oh, ternyata enggak. Ya karena bukan kewenangannya, jadi nggak diakui nanti. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan sarana prasarana komputer. Nah, boleh, boleh ya. Yang nomor dua, Mas, inventarisir. Ini bahasa bakunya itu inventarisasi, Mas. Oh, inventarisasi Pak. Ya, bukan sir ya. Dokumen-dokumen wakaf yang berbentuk fisik atau kertas. Mengumpulkan. Kenapa yang dipilih 2015, Mas? Karena sebenarnya masih banyak sih Pak Hmm, sampai tahun 2000-an pun ada, cuman kayaknya hmm. terlalu banyak Pak karena Waktunya, peristiwa wakaf ya waktu waktu untuk untuk wakaf. ini ya, aktualisasi ini. Iya Pak. Terus Karena juga ini, jadi gini Mas, harus punya landasan ya Mas Adlan. Kalau iya Pak. ditanya, jadi pertama ini terkait waktu aktualisasi yang terbatas gitu, Bapak penguji gitu kan. Hmm. Terus yang kedua, ini ya urut ya, urut kacang ya. Urut kacang ini yang terdekat dari 2022 itu ya maksimal 2015 gitu aja. Iya Pak. Tapi sebenarnya kalau dari sisi urgensi Mas, yang urgent Hmm. ya, itu kan ya tentunya berkas yang paling tua sebenarnya. Ya, tapi ya ini nggak masalah. 2015 mungkin masih banyak orang yang nyari gitu aja. Iya Nanti Pak. Nanti alasannya, saya konsultasikan. hah? Ya Iya. nanti saya konsultasikan sama mentor lagi Pak. Dikonsultasikan ya. Oke, kemudian mengklasifikasikan dokumen sesuai kronologi peristiwa wakaf. Oke. Membuat catatan kelengkapan dokumen. Oke, nomor tiga, Mas. Digitalisasi dokumen fisik wakaf. Oke, memindai dengan scanner. Menyimpan file nih dengan font. Oke, bagus. Nomor empat, inventarisasi lagi nih. Oh itu. Iya. Oh, ini yang udah soft copy ya? Iya Pak, betul Pak. Hah? Iya, yang udah setelah di scan Pak. Oh, ya jangan inventarisasi, Mas, kalau ini. Eh, Oh, Penataan gitu aja. Penataan dokumen yang sudah berbentuk soft copy. Ya. Di media iya, Pak. penyimpanan. Ini mau pakai cloud atau pakai hard disk portable? Saran saya ada backupnya ya Mas ya. Iya Pak. Eh, Ini awal ah, pas konsultasi itu katanya ah, yaudah nanti disimpan di komputer laptop, di komputer ah, laptop, di komputer KUA sama laptop KUA. Mungkin kalau ah. misalkan nanti ada opsi untuk disimpan di cloud, mungkin bisa saya ajukan lagi Pak sama mentornya. Iya, kalau bisa ya aksesnya di cloud Mas. Maksudnya di Google Drive misalnya kan. Udah punya Oh iya Pak. akunnya belum Google Drive? Harusnya udah sih Pak KUA. Ya, nanti harusnya bikin Mas digitalisasi. Karena kalau pakai hard disk atau laptop, hard disk atau di komputer gitu kan, ya ini kan juga rawan. Maksudnya kalau dua,
ada di cloud juga itu aksesnya bisa dimanapun juga Mas, ya toh? Iya, Pak. Ya walaupun harus koneksi internet, tetapi kalau pakai laptop kantor, nah, harus ke kantor dulu, ke Umbul Harjo dulu untuk mengakses ini kan gitu ya. Iya, Ya, Pak. saran saya sih diusahakan juga di cloud Mas, ya. Siapa? Membuat folder dokumen, oke. Memeriksa kelengkapan sesuai dokumen, oke. Nomor 5 apa? Nomor 5 udah, Pak, evaluasi. Evaluasi Kegiatan dan dan apa-apa. penyusunan Mas tambah itu. Evaluasi dan penyusunan, nah, laporan aktualisasi. Ya, ini tahapnya sudah sampai menginventarisasi, udah belum Mas? Udah tadi, Pak. Enggak, maksudnya yang dilakukan Mas Adlan di Oh, kantor. belum juga, baru Sekarang, ngecek, baru ngeliat dokumennya, Pak. Sebanyak itu, oh, gitu loh, Pak. oh iya, ya harus mulai dicek dulu Mas. Iya, Pak, siap. Nanti dengan ngecek itu kan kelihatan, oh ternyata ada yang lebih penting nih dari 2015 misalnya. Ternyata 2000 berapa gitu lebih penting. Nanti kan seiring dengan itu. Harus ditengok dulu Baik, Pak. Mas. Ya, Baik, Pak, siap, Pak. dokumennya sebelum benar-benar mulai bekerja, ada baiknya disambangi dulu, dicek dokumennya. Gitu ya. Hmm. Iya, Pak. Terus coba lihat di kolom-kolomnya Mas, itu yang kolom output ini disesuaikan semua ya, udah ya. Iya, udah Output disesuaikan udah, kok, Pak. terus yang kolom ini Mas, coba agenda 2 berakhlak, oke. 1, 2, 3, 4, 5 kontribusi, visi misi. Nah, ini oke. Iya, Pak. Ya, ini udah oke nih. Bisa Iya. dicontoh teman-teman ya. Yang Mas Adlan ini udah lumayan Baik. lengkap ini. Oke, ada yang mau ditanyakan Mas Adlan? Nah, sementara ini cukup, Pak. Mungkin Cukup dulu ya. caranya lagi selesai. Iya, Pak. Nanti Terima kasih Senin, atas masukannya, Pak. ya ya, Senin ya dipersiapkan. Kalau Iya. sudah pada tahap finalisasi gini ya dimaksimalkan untuk tipe-tipe, jangan banyak. Dilihat-lihat lagi gitu ya. Khususnya di cover ya. Paling utama cover itu tipe bimbingan saya nggak boleh ada tipe di halaman cover kalau bisa. Ya. Mm-mm. Oke, cukup itu dulu Mas Fadlan. Ya, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. sama-sama. Ada lagi yang lain? Siapa? Mbak Asifa udah belum? Atau Udah, yang Pak. kemarin ada perbaikan? Siapa? Hmm? Yang belum siapa ini? Belum pemantapan ini. Kita gladi resik hari ini. Jadi infonya Mbak Ina, Senin ya, udah ujian seminar. Hmm, ya. Mohon izin Silakan teman-teman. masuk Pak Mm-mm. Faris. Iya, Mas Bagus gimana? Iya Pak, di bimbingan terakhir saya dengan Pak Faris Mm-mm. diberi masukan untuk penggantian isu Pak. Nggih, nggih, nggih. Apa jadinya? Sebentar saya izin share dulu. Kemarin itu Mm-mm. kan eh, apa namanya tentang inovasi lagu Mas dan Himne yang belum Oh tercipta iya, itu Pak. iya, Nah, itu iya, penting itu. setelah Gimana itu kelanjutannya? kemarin alhamdulillah bisa ketemu mentor baru kemarin Pak. Mm-mm. Karena mencari Uh, lumayan sibuk baru beliau. kemarin, Rabu, Kemis, Rabu sore Pak. Rabu Kemarin Rabu sore. sonten itu Waduh. Oke. Kemarin kan Iya. untuk salah satu dari 5 isu yang saya dapatkan kan untuk yang kaitannya sama pembelajaran itu rendahnya kemampuan seni musik mahasiswa program studi PGMI Pak dalam Mm-mm. kuliah seni Mm-mm. dan keterampilan. Rendahnya itu indikatornya apa? Jadi bermain alat musik sama sekali nggak bisa Pak karena memang latar belakang Itu kebanyakan ya. dari pondok gitu ya. Terus yang Oh, oke. Terus
Yang kedua malah selama ini mungkin dari sekolah itu mengatakan setiap pelajaran seni budaya itu kayak nggak pernah yang namanya main alat musik, cuma teori gitu, video. Iya. Nah, Oh ya gitu. mungkin itu jadi permasalahan Itu calon bisa. guru SD di SD itu Mm-mm. untuk bermain musik itu mereka malah udah takut duluan kalau ngajar musik karena Tapi memang bukannya anu Mas Bagus bermain musik haram kan? Eh, haram nggak? boten Pak. But Soalnya kalau alat musiknya dilempar ke murid mungkin baru arang kan. enggak ini masalahnya mereka kan mengambil prodi ini ya. Apa Mas Bagus prodinya mereka ngambilnya? Jurusannya PGMI, apa? Hah? PGMI, PGMI Pak. Apa singkatan itu? Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Oh, PGM itu juga jadi harus menguasai juga ilmu seni itu ya. Jadi sekarang Hmm, PGSD dan PGMI semuanya ada mata kuliah seni, seni musik. oke. Itu Makanya semua saya ada semua di seni Mas, semua seni Mas. oke, oke. Iya, Makanya kemarin ada formasi eh, seni musik itu hampir di IAIN dan UIN Pak sekarang Pak. ada semua ya. Oh, Oke ya, ada semua. berarti sekarang udah nggak haram lagi nih Mas, bagus. Ya, Ya, jadi iya. Oke. Seni musik ini beda Mas dengan karawitan lain. karawitan itu termasuk musik juga Pak. Tapi kalau ini lebih umum ya, musik secara Lebih umum. umum gitu. Jadi mungkin Oke. calon guru ini harus bisa keterampilannya juga atau mungkin harus Mm, bisa menjadikan sebuah media ngoten iki nggih, untuk mm. mengajar Ya udah anak-anak Mas, SD. itu aja diangkat. Gimana kata mentor? Kata mentor itu setuju karena memang Mm, permasalahannya kan memang karena alat musik memang belum mencukupi di mm. kampus. Yang Oh kedua, belum. kalaupun ada alat musik pasti mengganggu Pak, mengganggu gedung yang lain karena ruangannya kan akustiknya belum studio ya. Hmm. Jadi mungkin dengan menggunakan aplikasi HP ini menyelesaikan itu dari Coba alat musik. ditampilkan Mas, udah diketik di Eh, anunya, Mohon maaf rancangannya. ini masih masih kasar gitu Pak. Nggak apa-apa, yang penting kan judul sama kegiatannya dulu Mas. Oke, Nanti tinggal dihaluskan ya. Mm-mm. Ini udah oke sih, saya juga setuju. Saya baru tahu kalau PGM ini harus bisa seni juga ya. oke Pak. Baru tahu saya ini beneran. Iya. Karena dia guru Oh, segala mata pelajaran sih ya. oke Pak. Karena di SD itu Mm-mm. nggak ada guru musik Pak, adanya ada guru kelas. Guru kelas ya Jadi betul. setiap ada lomba ya mau nggak mau guru kelas itu yang ngelatih ngoten niku kan. Semua ya. Lomba Semua. matematika, lomba olahraga, ya semua ya. Oke. Mungkin kalau lombanya mata pelajaran masih bisa di atas, tapi kalau Ah, udah musik itu katanya udah wah oke. udah stres duluan. Berarti nanti dengan masuknya Mas Bagus nih nanti, wah hebat-hebat semua ini nanti Amin. guru-guru ini. MI Amin ya para khususnya. Bisa bersaing nanti. Oke, integrasi aplikasi angklung Bina Iya, Pak. Nusantara. Ini, Iya, Pak. oh, loh kenapa pakainya angklung? Eh, Kenapa pakainya angklung? Yang pertama ada unsur budaya di situ, Pak. Mm-mm. Eh, untuk alat musiknya. Terus yang kedua, beberapa aplikasi yang sudah saya coba untuk memainkan Mm-mm. musik yang hampir sesuai nyata itu angklung, Pak. Karena dia Angklung kan yang mendekati digoyangkan. real ya. J, berbeda Mm. dengan gitar, piano itu sentuhannya berbeda. Kalau dimainkan dengan tangan atau jari itu berbeda. Hmm, kalau angklung bisa sama ya, Kalau angklung sama karena cara memainkannya kan digoyang, Pak. goyang. Nggih. Jadi Ya, kalau ya. HP itu digoyang sesuai sama kecepatan jari, ya bunyinya kayak kayak angklung niku. Oh gitu. Ini Nggih. bikinan siapa nih Bina Nusantara ini? Sini ini bikinan Binus, Pak. Oh Binus. Nggih, Wah, oh, bikinan keren Binus. keren. Ya 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 ya. Menarik sih judulnya Mas. Oke nih, media pembelajaran interaktif meningkatkan kemampuan musik mahasiswa PGMI dalam mata kuliah seni budaya prakarya. Nah, ini
Di Mas, tambahin di ya. Di Oh, mana oke. ini? UIN mana? Di UIN Sunan Kudus, Buat Pak. tambahin di UIN Sunan Kudus. Kalau Sunan Kudus dulu dakwahnya pakai apa? Pakai Apa musik namanya? nggak? Hah? Eh, untuk dakwahnya nggih mungkin sama nggih seperti yang Yang lain dari yang pakai musik itu Sunan apa ya? Mbak Agnes Oh, mungkin ini Pak tahu. Wali Songo Pak maksudnya, Pak. Iya maksudnya. Oh, Sunan Kalijaga, Pak. Oh Sunan Kalijaga. Iya iya. Pakai wayang ya kalau itu ya. Nggih, wayang sama gamelan dan Gamelan. Oke. eh, Nomor satu, menyusun rancangan program. Nah, diskusi dengan mentor, konsultasi aja. Nah, bahasanya konsultasi aja, Mas. oh nggih, Pak. Kalau yang mentor ya, karena kan dia kayak kita mintain fatwa gitu ya. Ya, oke, diskusi dengan dosen seni, ya, dosen sesama dosen seni ya. Nggih. Oke, menyepakati rancangan. Ini jangan langsung keluar kata penggunaan aplikasi ini, Mas. Oh, oke. Menyepakati rancangan program gitu aja. Menyepakati rancangan program yang itu jangan dibunyikan dulu Iya, Pak. atau nggak usah dibunyikan memang. Hmm, nah, jangan. Ini kan misalnya gini Mas, di Nggih. gambaran diskusinya itu kan ada dosen, wah saya ini mengusulkan aplikasinya yang ini gitu kan, ada beberapa alternatif gitu ya. Nggih, Terus nggih, yang nggih. Oh, terpilih kan yang Angklung Bina Nusantara ini gitu kan. oh, nggih, nggih. Ya, jadi gambaran kayak gitu nanti. Oh, Nah, nggih. ini dua Mas Not. Yang satu catatan hasil konsultasi, yang kedua ini catatan hasil diskusi gitu aja. Untuk outputnya nggih, Pak. Iya, dua, Nggih. dua juga. Ya. Yang diskusi ini catatan hasil diskusi. Yang nomor satu, oke lah. Ya, yang bawah Mas itu hasil diskusinya kan bawah ini. Nomor satu kan dengan mentor tuh itu. Notulen hasil kesepakatan dengan mentor. Yang kedua catatan hasil diskusi gitu ya. Ada nggak ini kemarin atau Kenapa, belum? Pak? Oh, Yang belum apa, Pak? rapat ya? Rapat belum ya? Yang ini saya udah ngobrol sama Ah, teman dosen itu ID, Pak. didokumentasikan Mas. Ya, Oh, nggih, Pak. minimal pas foto lagi sambil ngopi Kemarin atau yang enggak. sudah saya dokumentasikan baru yang sama mentor, yang sama Ah, yang sesama ini seni juga, dereng. yang ini juga ya. Penting Oh, Mas. nggih, Pak. Sekarang ini zamannya kita kerja itu ditampakkan. Ya, Oh, kita nggih, kerja nggih. dipamerkan. Sekarang zamannya gitu. Kalau nggak dipamerkan nanti nggak dianggap kerja. Ya. Siapa? Hmm. Oke, nomor dua apa ini? Persiapan sosialisasi. Nggih. Bentar. Jangan persiapan sosialisasi ini. Langsung aja penyusunan modul praktik ini, Mas. Nah, ini bisa dijadikan Oh, nama. nggih. Penyusunan modul praktik. Nah, ini. Hmm, Penyusunan modul praktik. Yang pertama ini mungkin diskusi lagi, Mas. Baik, Pak. Diskusi atau enggak ini penyusunan modulnya? Sebenarnya yang dosen satunya itu kan bukan musik, Pak, tari. Hmm, hmm. Jadi mungkin kalau dalam modul sepertinya Enggak. lebih ini sendiri, Oh karena ya. nggak ada yang sama musik ya. Ya langsung ini, Mas. Yang nomor dua. Itu yang penyusunan dihapus. Oke, Langsung mendesain ini. Nah, ya. Mendesain panduan itu, terus apalagi nih? Atau mungkin nomor satu dulu mengidentifikasi, Mas. Mengidentifikasi kebutuhan apa ini? Kebutuhan siswa toh? Apa mahasiswa toh? Mengidentifikasi kebutuhan peserta didik toh, Mas. Ya enggak?
Iya, Pak. Peserta didiknya ada berapa, Mas? Ngampu berapa kelas, Mas? Satu kelas ada 37. 37. Yang laki berapa orang? Yang laki satu kelasnya maksimal itu 7 orang. Oh, banyak kan perempuan ya? Jadi, untuk Hmm. calon guru PAUD sama eh iya sama PGM itu kebanyakan perempuan, Pak. Oh, PGMI ya. Enggak. Oke. Jadi nanti mengidentifikasi kebutuhan peserta didik ini dicatat, Mas, apanya? Eh, kita kan harus pembelajaran berbasis student ya. Enggak. Student apa namanya itu bahasa Jawanya? Student oriented ya. Student oriented. Jadi ada nggak yang berkebutuhan khusus, Mas, siswanya? Muter-muter, Pak. Nggak ada, oke. Ya, tapi tetap ditulis ya. Kan di asesmen dulu tuh, Mas, itu tadi itu. Betul. Enggak. Ya. Nah, berarti nanti itu ditambahi dengan asesmen gitu, Mas. Mengidentifikasi kebutuhan peserta didik melalui Enggak. asesmen, asesmen awal gitu aja. Atau asesmen apa? Singkat aja, Mas, pakai eh, bisa pakai kuesioner ya, Enggak. pengetahuan musik mereka atau ditambahkan dengan itu suruh praktek main musik kan gitu. Oh, itu. Oh, oke. Nah, Langsung demonstrasi itu peserta sekali didik. lagi didokumentasikan ya, Mas. Baik, Pak. Saya tulis, Minimal Pak. catatannya kalau ada foto videonya lebih bagus. Oh, oke, oke. Oh, ini yang nggak bisa gitu kan ya. Terus Oh, nanti oke. kan direkapitulasi. Ini yang dari 30 orang yang nggak bisa Oke. ternyata 29 misalnya. Oke, Nah, oke. gitu. Itu untuk data ya. Untuk Oke, data. oke. Jadi nanti kerjanya Mas Bagus ini kelihatan. Oke, Oke. nomor 3 ya. Oke. Itu kok ada analisis dampak itu. Oke, ini masih tak kosongi, Oh, Pak. Masih ya, ya. kosong. Oke, enggak. Nomor 3, sosialisasi aplikasi kepada mahasiswa PGMI. Oke. Eh, oke. Tahapannya kalau bisa sih tahapan-tahapan tuh dua, Mas. Baik, Minimal Pak. tahapannya dua ya. Kalau cuma satu kurang. Sosialisasi ini bagusnya apa ya? Tahapannya apa dulu nih? Kira-kira apa, Mas? Sosialisasi. Eh, mungkin mengenalkan ini dulu, Pak. Mengenalkan dan menginstal mungkin. Ya, boleh. Itu bagus itu. Ya, diketek. Mengenalkan ya, dan menginstal ya kan. Terus nomor duanya apa kira-kira? Setelah mengenalkan dan menginstal apa? Eh, Kalau bisa dua lah minimal tahap. Memberikan panduan mungkin, Pak. Hmm? Panduan penggunaan Oh aplikasi. iya, ya betul. Memberikan panduan penggunaan yang tadi udah dibikin itu tuh. Oke. Memberikan panduan penggunaan aplikasi gitu. Ya udah gitu dua itu kan Ya, Pak. udah lumayan ya. Nah itu dihapus saja itu ya. Kan ini baru sosialisasi tuh Mas. Baru Oke. yang keempat ini kan prakteknya gitu kan. Oke. Nah prakteknya ini Mas ini harus lebih operasional Mas Bagus. Itu Oke. udah oke. Praktek nomor 4 kegiatannya udah oke. Nah tahapannya, Hmm. tahapannya ini mau seperti apa? Penerapannya di klasikal itu seperti apa? Hmm. Apakah Hmm. itu apa, dibagi kelompok atau bagaimana gitu? Dua, minimal sekali lagi dua tahapannya. Apa kira-kira? Pelaksanaan praktek musik ini apa kira-kira? Mungkin membagi kelompok sesuai ini, Pak. Apa namanya? Eh, Kemampuan, gitu. Nah, ya, mengelompokkan mahasiswa Oke. sesuai kemampuan. Tulis.
mengelompokkan ya. Nah, siswa sesuai kemampuan ya. Ini modelnya mau dicampur apa yang pinter jadiin satu? Malah yang pintar dipisah, Pak. Oh gitu. Oke. Oh, metode ya boleh lah. Itu kan terserah ya jenengan. Oke, oke. Ya apa metodenya. Yang nomor duanya Mas. Ini setelah mengelompokkan apa? Mungkin eh, memberikan ini Pak, apa namanya, eh, lagu atau materi sesuai dengan kemampuan kelompok gitu Nah, Pak. itu ditulis. Memberikan pembelajaran atau materi ya sesuai dengan kelompoknya gitu aja. Ya gitu Mas. Jadi ketahuan nanti eh, kegiatannya ngapain nih Mas Bagus gitu ya. Ya, Pak. Cuman dua itu aja toh. Kalau perlu tiga, tiga. Ngapain lagi waktu prakteknya itu. Hmm, presentasi mungkin Pak, presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, tambahkan presentasi ya. Presentasi masing-masing kelompok. Dan yang terakhir penilaian enggak? Ada penilaian enggak? Penilaian ada di ini Pak, di Oh, kolom dievaluasi. G, evaluasi. Oke, oke. Nah, itu evaluasi, Mas. G. Menyusun dulu form penilaiannya tuh. Membuat Oh, dulu tuh. Iya, iya enggak? G. Ya, buat dulu. Membuat form penilaian. Atau menyusun ya. Ini eh, udah ada formnya ini. Standarnya udah Oh, ada ya. sudah ada gambaran Pak, apa aspek Mm-mm. apa saja yang dinilai, cuma memang Aspeknya belum yang di sampai ini. situ. G. Nyari banyak lah ya di online. G, G. Tahu G, Pak. pengalaman Mas Bagus ini pasti udah tak punya lah ya. Yang kedua penilaian, oke. Nah udah itu tiga ya. Bagus G, ini Mas, bagus. Mm-mm. Nah, nanti G. segera dikebut ya untuk panduannya. G, Pak. Kemudian apa itu formnya, form penilaiannya. Gitu. Komponen. Form-form itu juga asesmen awal tadi formnya apa? Oh, nggih Iya, nggih. form Pra asesmen. niku nggih. Ya, Nggih. yang ibaratnya kayak pretestnya lah gitu kan ya. Nggih nggih nggih. Placement test ya kalau bahasa Jawanya. Nggih. Placement test itu dia mau di kelompok yang mana? Kelompok Oh, yang nggih. paling pinter atau kelompok ini. Kemarin saya habis bimbing juga yang BTA itu juga gitu. Guru Oh, nggih. BTA, baca tulis Al-Quran. Ya Nggih. dia mau bikin modul sendiri tuh. Saya bilang, wah kalau bisa ya jadi Nggih. bisa menyaingi Iqra ya. Penyusun Iqra siapa Mbak Agnes. Ya. Itu bisa dipatenkan loh nanti. Mm-mm. Jadi nanti dia bikin modul baca tulis Al-Quran khusus anak kelas SMA levelnya, MAN atau SMA, Aliyah atau SMA. Nah, ini Nggih. sama Mas apa Mas Bagus, kalau nanti Nggih. bisa bikin panduannya ini yang keren, nah, Nggih. bisa diterapkan nanti di semua PGMI bahkan nanti ya. Nanti Nggih. bisa dapat royalti Mas Bagus ini. Ya, Nggih, jadi Pak. kalau dosen nyari uangnya harus gitu Mas. Tak kasih tahu. Nggih, Pak. Jadi Nggih. nanti bikin royalti, bikin namanya haki, hak kekayaan Oke. intelektual. Nggih. Nanti didaftarkan ya. Itu bisa ya. Oke Mas Bagus, lanjut ya, disempurnakan ya. Siap, terima kasih Pak. Wes. Ya. Wah ini alhamdulillah nih. Waktu yang mepet untung dapat nih Mas Bagus. Nggih, Pak. Sampai jam Iya, dua iya. belas Pak semalam. Waduh, ya Allah. Ya mohon maaf juga ya Bapak Ibu saya tuh kadang ya balesinnya lama karena waduh banyak banget. Saya kan bimbingannya banyak banget. Nggih. Ada ada kali tiga kelompok atau empat malah. Empat ya ini masih. Yang satunya baru mulai nyusun rancangan, yang satu mau lah anu udah proses aktuasi dan seterusnya tumpuk-tumpuk. Jadi ya mohon dimaafkan ya kalau
slow respon gitu ya Mbak Dewi ya. Udah jadi belum Mbak Dewi? Yang udah siapa? Belum siapa lagi nih? Mumpung Sudah, Kak. ada waktunya. Mm-mm. Eh, kita kupas satu lagi mungkin ya. Punya siapa nih? Mas Diva? Ya sudah, Pak. Atau Bikin apa kemarin judulnya? yang rendahnya isu rendahnya literasi fikih perkawinan. Literasi perkawinan. Oke. Kemarin Jadi ingat ya buktinya tadi yang kolom-kolom itu Mas Diva. Kolom iya, Pak. untuk keterkaitan agenda itu agenda 2 ya. Jadi nyantolnya nanti di nilai yang mana dari berakhlak itu. Oh, iya, Mis- iya, Pak. Misalnya berorientasi pelayanan. Ya. Dan nanti itu kan ada rekapnya Bapak Ibu ya. Sebisa mungkin ya rekapnya yang lumayan banyak gitu. Tapi juga jangan lebay. Rekapnya yang banyak. Nanti kan direkap itu yang jumlah ininya kan. Jumlah apa namanya? Misalnya berorientasi pelayanannya ada berapa gitu kan. Ada tuh itu kemarin di tabelnya tuh. Terus yang apa akuntabel ada berapa gitu. Ya sebenarnya itu ya kayak formalitas juga sih. Intinya kalau aktualisasi Bapak Ibu ini bermanfaat, nah itu yang paling penting lah. Ya, kemanfaatan dan dampaknya itu yang penting. Kalau cuman di tulisan tuh orang bisa rekayasa. Tapi intinya bagaimana kegiatan ini berdampak, Bapak Ibu ya. Kayak Mas Bagus ini bagus banget ini. Ya sesuai namanya. Bagus ya. Ini udah mepet. Senin padahal seminar ya rancangan. Tapi beliau eh, pakai sistem SKS ya. Sistem kebut semalam. Ya, tadi malam udah jadi, alhamdulillah. Oke, siapa lagi yang masih ada ganjalan? Mas Denny mau tanya? Ya, Mas Denny udah fix belum rancangannya? Heeh. Mumpung ini ada kesempatan kita diskusi, Bapak Ibu monggo nanti eh, pemantapan aja. Memang bagusnya itu ini eh, berakit-rakit dahulu. Apa? Berakit-rakit ke hulu maksudnya. Kemarin bimbingan saya tekankan gitu. Mending awal-awal pusing dulu, mumet. Nanti udah mendekati seminar gini udah enak, udah selesai. Judulnya Mas coba, judul atas sendiri cover. Saya periksa siapa tahu ada tipenya. Coba. Hmm. Peningkatan penguasaan tajwid ya dan makhraj makhrijul huruf. Oh, ini yang kemarin anu ya Mas ya. Oke, mau dicat lagi. Tahsin intensif ya. Tahsin ya Mas ya. Eh, oke. Eh, oke. Bagus Mas kegiatannya coba lihat. Ya, kalau judul udah oke, kita lihat kegiatannya. Bagus itu. Aku mau lihat yang dimaksud tahsin intensif tuh kayak gimana gitu Mas. Mas Denny ya. Bedanya sama yang nggak intensif tuh gimana? Oke, mana? Bawah sendiri. Nah ini nih rekapnya tadi tuh. Mana rekap tadi? Yang rekap-rekap itu. Ya, terus bawah. Nah ini dia. Identifikasi dan pemetaan. Nah oke. Ya. Instrumen tes sederhana mengidentifikasi. Oke. Melaksanakan tes diagnostik. Oke. Oke, nomor 2 Mas. Lanjut. Udah sip ini. Penyusunan program tahsin intensif. Ya. Ini ada baiknya Mas Denny Ramadan.
ditambahkan satu ini. Yang A ini konsultasi dengan mentor. Ya, Yang nah, yang tambahkan yang kegiatan gua penyusunan Pak. program ini. Iya, kita nanti biar nambah Mas di berakhlaknya tambah apa itu? Eh, Oh, eh, harmonis misalnya kolaboratif, atau harmonis. kolaboratif. Ya gitu. Konsultasi dengan mentor ini penting karena kan mau nyusun programnya ini tuh. Ya, membuat jadwal kegiatan ya, membuat modul. Oh, ini di sini semua ini, Mas. Modulnya langsung di sini ya bikinnya ya. Gitu. Membuat kartu kendali. Oke. Nomor 3. Ya, ini udah bagus. Enak kalau udah gini-gini Mas, saya ngoreksinya cepet. Nih, pelaksanaan program tahsin intensif. Memberikan bimbingan tahsin sesuai rencana. Praktik langsung media. Nah, ini perlu ditekankan, Mas. Tadi yang tahsin intensif ini seperti apa ini, Mas? Kalau boleh diceritakan. Jadi rencananya sih kan pemberian materi Pak, Mm-mm. misal tajwid sampai nah terus beberapa hari ya mungkin ini pelaksananya berapa sebulan ya Pak? Apa berapa ya? Iya, ada tahu di jadwal itu berapa hari gitu. Berapa Nggih. puluh hari gitu. Oh, nggih. Misal Aku nggak hafal. Nanti Mas Denny paskan ya dengan jadwalnya itu. oh nggih. Beberapa Dipaskan situ. beberapa pertemuan terus Mm-mm. murid juga dikasih kartu kendali terus Mm-mm. disuruh setoran. Mungkin bisa sama teman sebaya yang sudah jago atau Mm-mm. sama saya. Jadi semua itu ada di anunya, di modulnya itu Mas, sudah terangkum di situ ya. Yang materi itu Iya, ini termasuk bagaimana metode pembelajarannya ini loh Mas. metodenya ya nanti Mm-mm. buat modul lagi berarti ya Pak. Iya, makanya saya bilang tadi kayak yang di kelas sebelah, dia kan bikin itu. Jadi anak-anak, ini apa? Di mana Mas Dini? MTS ya? MTS Negeri 1 Brebes. Jadi kata dia itu yang bikin itu, modul itu, kan anak-anak dari SD ini kan banyak cara belajarnya kan macam-macam. Ada yang dari Iqra, gitu. Ada yang dari model macam-macam gitu loh Mas Dini. Dari berbagai latar belakang cara belajar. Nah, dia itu pengen merangkum. Jadi nanti modul dia itu bisa dipakai oleh dari semua anak yang Oke. latar Baru belakangnya beda-beda. Nah, termasuk ini tahsin ini Mas. Jadi intinya nanti tahsin ini di modulnya. bikin modul sesuai desain saya ya Pak. Iya, modulnya desain Mas Denny. Ini misalnya apa nih ada trik khusus yang Mas Denny biasa tiap tiap pengajar itu punya ilmunya itu. Kemarin saya contohkan ini loh, Bapak Ibu. Tahu AHE nggak? Akhir. Oh yang Les-lesan AHE tahu nggak? bimbel ya Tahu, tahu. Pak. Iya. Nah, itu katanya dulu yang bikin itu orang Kemenak. Jadi dia itu dulu guru ya kayak Mas Denny Ramadan ini, BTA. Dia Oh, aplikasikan Iqra itu di modul AHE yang untuk baca tulis itu loh, baca baca tulis. tulis Latin. Nah, itu katanya. Nah, itu anak saya tak leskan situ ya alhamdulillah udah bisa baca. Jadi masuk SD itu sudah nggak ini ya gitu, udah enak gitu ya. Itu Mas Denny. Jadi titik poin eh, vitalnya di situ, di Modul. bagaimana modul atau metode pembelajarannya ya. Nah, nanti karena ini udah ditulis nih nomor 3, memberikan bimbingan tahsin sesuai rencana ya toh. Menggunakan metode praktik ya, sesuai modul tadi. Oke, boleh bikin modul. Gitu ya. Kalau pembimbingnya, misalkan saya kelas 7 banyak berarti Mm-mm, kan sekitar 12 kelas itu mm-mm. saya semua apa ngambil contoh satu kelas saja. Boleh Pak? Oh ya, contohnya boleh satu kelas. Satu kelas saja atau Mm. 12 kelas semuanya saya tanggung sendiri gitu. Ya jangan Thomas, nanti nggak kolaboratif itu. Itu Berarti 12 tuh banyak banget loh. iya, berarti Jadi gini maksud saya, gurunya ada berapa sih itu PTA? Quran hadisnya ada 3 sih.
ada tiga toh lah, ya dibagi lah itu. Khususnya gini lah, ini yang punya Mas Denny ini kan kelas uji coba anggap aja gitu ya, Oke. dengan metodenya Mas Denny ini. Nanti kalau berhasil, Mas Denny bisa berbangga diri, maksudnya ini loh saya udah berhasil ya, eh, buktinya ini kartu kendali saya cepet nih, mengajarkan anak hanya waktu sekian berhasil. Nanti bisa ngomong ke teman-temannya itu yang dua orang. Ini Berarti kamu bisa coba modul saya ini. Nah, cukup fokus ke kelas saja nggak apa-apa Pak berarti. ya boleh satu kelas boleh untuk percontohan atau pilot project lah. Oke Pak. Mm-mm. Ya nggak usah banyak-banyak malah pusing nanti. Kira Iya, ada 12 kelas tujuannya. ini kan kayak kelinci percobaan dulu gitu loh Mas Denny. Oke, misal berhasil Iya. Ya tapi harus berhasil karena ini kan nanti diukur tuh Mas Denny ini dipecot ini. Untuk Oke. bikin aktualisasi ini harus berhasil. Kalau enggak nanti enggak lulus ini. Ya minimal ada dampak lah gitu, walaupun Oke. sedikit mungkin ya. Tapi kita di sini diajarkan atau disuruh untuk memamerkan bahwa kita berhasil Mas Denny. Jadi yang enggak kayak kekurangan-kekurangannya nanti diumpetin dulu. Hmm. Khususnya kalau pas laporan aktualisasi ya. Hmm. Itu saran saya. Nah, kayak kemarin yang saya dampingi habis ujian laporan ya. Yang tahap akhir, kalau ini kan rancangan. Oke. Itu yang tahap akhir itu, untungnya juga pengujinya sih teman saya. Jadi nggak tanya macam-macam gitu. Evaluasi dan penyusunan laporan Mas itu Mas. Oke Pak, nomor 4. Nah, empat. Jadi 4 kegiatan saja saya Pak. Harusnya ada yang kelima tadi. Yang kelima apa berarti Pak? Coba yang tiga tadi apa? Coba dibaca dulu. Yang Nomor tiga tiga ya. pelaksanaan Bahan atau program. pembuatan modul ya Pak. Modulnya bukannya udah tadi. Oh, ini kurang satu ini Mas. Coba Kurang apa nomor Pak? tiga apa? Nah, ini ada yang kurang ini. Apa ingat nggak? Tahu nggak? Apa ya Pak? Nomor tiga itu harus disosialisasikan dulu, kayak tadi Mas Bagus, ya Nomor toh? 3 sosialisasi. Nah, sosialisasi. Sosialisasi dulu program ini. Ya, di enter ya, tambah. Nomor tiga. Sosial, jadi harus lima, kalau bisa lima kegiatannya. Sosialisasi program tasin intensif, kan gitu ya. Ya, tahapannya bisa apa ini, mengundang apa? Murid dan guru toh, misalnya. Tahapannya di mau ngapain Mas Denny? Ya, apa mengundang guru dan murid misalnya. Mengundang guru. Terserah mau ngapain. Atau saya mendatangi Pak. Mendatangi. Ya, terserah. Jangan mendatangi lah, maksud mendatangi itu. Apa ya? Sosialisasi ya. Apa ya? Ya kan sosialisasinya mau di mana dulu, di kelas-kelas toh. Di kelas. Atau Mungkin di kelas sama membuat surat edaran apa gimana? Sosialisasi kan macam-macam Mas ini. oke, ya di Apa bikin kelas atau pamflet? lewat grup WA juga Pak. Itu ditulis sosialisasi melalui grup WA kan gitu. Atau membuat materi sosialisasinya dulu. Oh, membuat. Ya, membuat materi. Mas Denny direkam diri sendiri, terus ngomong tentang ini, terus dibagi ke WA, ya itu sosialisasi juga bisa. Gitu. Ya, jadi dua aja, membuat materi dan melaksanakan sosialisasi gitu, Mas. Ya, melaksanakan sosialisasi. Dah, gitu aja. Ya, itu udah lengkap tuh, lima jadinya. Oke, ya dua aja, Mas. Yang CD-nya nggak usah lah. Atau kalau mau ditambahin sendiri ya nggak apa-apa. Ya,
Mungkin itu Mas ya udah komplit sini. Tinggal menjalankan aja. Menjalankan dan nanti kita tunggu hasilnya. Nah, kalau pimpinan terus pembimbing atau penguji itu kan intinya cuman nanti lihat aja hasilnya kan gimana. Tapi yang biasa laporan ke saya itu kalau yang programnya medsos-medsos itu saya suruh ngirim, ngirim linknya. Coba kirim linknya Instagram. Wah, udah bagus-bagus kontennya, keren-keren. Ah, nanti Mas Denny kalau bisa yo, waktu anak itu membaca atau Mas Denny Oke. ngajar, direkam ya. Nah, Nggih kirimkan direkam. ke grup nanti biar kita bisa lihat. Mm. Nggih, Ya grup. biar ikut menyemangati juga lah. Ya, Nggih, Pak. gitu ya, Mas Denny. Ya, udah cukup. Ya. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung ini, mumpung Ya, terima ketemu. kasih. Kalau yang apa ya? Penutup. Apa penutup? Kalau yang lampiran-lampiran itu isinya tentang apa buat di rancangan itu, Pak? Lampiran ya? Nggih, yang Itu sih ya nggak usah dulu ya. Lampiran sesuai Mas. Ada nggak apa isinya apa? Tadi laporannya nanti sih kalau yang lampiran oh, itu. berarti kalau kalau Mm-mm. rancangan belum ada lampirannya, Pak. Rancangan itu ya baru ini aja. Oh nanti yang dipresentasikan PowerPoint-nya cuma 3 aja Mas. Nah, apa tuh? Judul, latar belakang atau core issue, Oh, terus langsung di kegiatannya. Wes, yang ditanya-tanya ke situ. Nek penguji nanya yang lain berarti malah aneh pengujinya. Nyeritannya itu palingan itu ya. Kalau yang pengujinya saya kenal sih saya arahkan biasanya. Pak nggak usah lama-lama. Karena saya mandu moderator itu ya capek. Ya. Alhamdulillah sih selama ini bisa kooperatif semua pengujinya ya. Hmm. Kalau mau sedikit ganti-ganti judul, eh, narasinya boleh lah, gitu. Tapi nggak bongkar semuanya ndak. Jangan khawatir, nggak bakalan. Bukan. Kecuali aktualisasinya nggak mutu banget, nah itu nanti bisa disuruh ganti. Ya, ya tapi memang kadang ada sih kayak simple ya, menggunakan cuman Google Drive gitu. Tapi kalau memang kemanfaatannya tinggi, kalau saya bolehkan, nggak apa-apa. Ya toh, misalnya ini surat-surat selama ini atau laporan itu belum disimpan secara digital. Terus dia bikin Google Drive yang tertata rapi itu nggak apa-apa. Boleh kalau saya mah nggak masalah. Ya. Mbak Anissa ya, apa Mbak Anissa? Ininya judulnya apa Mbak Anissa? Saya tentang ini Pak, optimalisasi layanan referensi dengan konsep living collection di UPT Oh iya ya. Perpustakaan. Gitu. Wah, Ya, ini gimana nih perkembangannya yang ya living? baik Pak. Saya izin share screen nih Pak. Living yang berarti kayak minjem orang gitu ya. Iya, Karena kan koleksi hidup ini, Mas Fadlan. Hmm. Koleksi hidup orang bisa dipinjem. ini Bapak apakah sudah terlihat Pak? Dengan konsep. Oke, keren ini. Living Collection di UPT Perpustakaan UIN. Profesor Kiai Haji Saifuddin Saizu ya. Nah, Iya, betul oke, Pak. Izin. kegiatannya. Cek kegiatannya. Oke, Kemarin kayaknya juga ada oke sih ya. Tapi eh, iya, nyari narsumnya ini apa? Living Collectionnya ini yang belum ini yang katanya. iya Pak belum. Saya baru mencoba ngobrol dengan beberapa orang yang saya kenal saja Pak. Jadi Oke, belum oke. menyebar untuk Google Formnya belum. Belum ya. Coba kita lihat lagi. Agak di zoom, Mbak. Ya, ya sip. Ya, ya, ke kiri dulu. Ya. Melakukan pendataan dosen Winsezi yang pernah mengajar matkul metodologi penelitian dengan menyebar Google Form.
Ya, pendataan. Nah, ini lebih disingkat aja Mbak Ya, kegiatannya. Jadi melakukan apa ini ya? Inventarisasi gitu. inventar. Inventarisasi dosen calon calon living collection tadi atau gimana? Mm-mm. Oh, ini Bapak, Dosen. kalau tahap pertama ini Nah, mm, ya melakukan pendataan dulu yang pernah melakukan yang pernah mengajar mata kuliah Metopen. uh-uh. Agar apa? Jadi agar bisa ini Pak, saya tahu siapa-siapa saja yang memang pernah mengajar. Kemudian nanti kalau sudah ada data tersebut, nanti baru apa namanya Pak? Ya kurang lebih ini sih Pak, memang untuk calon Mm-mm. dosen, calon Ya ini living aja college. inventarisasi dosen pengampu, dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Yang Google Form-nya nggak usah ditulis di situ, Mbak. Cukup di tahapan aja ya. Ya, ya kan gitu ya, lebih general gitu. Kalau yang sudah pernah mengajar gitu kayaknya, ya gimana gitu ya. Baik, Kalau baik. itu dosennya dosen terbang, gimana gitu. Ini dosen internal ya tapi ya. Iya, dosen internal Pak rencana, dosen Mhm. tetapnya yang Oke, akan saya oke. Ada pilih. nomor dua apa? Nomor dua. Nomor Itu dua, tadi ntar C dan D-nya apa itu? Oh, ada C, D. Oh, tahapannya Bapak. hasil Iya. respon. Oke, oke ya. Oke. Melakukan rekapitulasi. Nah, ini tuh bisa disingkat, Mbak, tahapan-tahapan kayak gini nih. Bapak. Tadi harusnya udah kelar di tahapan pertama. Ini nomor dua ini apa ini kira-kira? Kan tadi udah direkap toh itu yang pertama itu. Iya, kalau tadi rencana Mm-mm. yang pertama itu saya baru mendata saja, kemudian yang kedua Mm-mm. itu baru direkap gitu Pak. Tapi mungkin bisa dijadikan satu nggak Pak? Ya, jadikan satu lah itu nanti kelama, maksudnya ini apa ya nggak efektif. Nomor itu digabung Mbak satu dua. Nomor dua ini harus yang lebih signifikan lagi kegiatannya lebih apa ya? Coba nomor tiga Pak melakukan. Pemetaan loh Pak. Nah ini tadi kan udah diinventarisasi kok dipetakan lagi. Kalau yang tadi itu masih berupa data keseluruhan, tapi kalau di tahap Mm. yang ini itu bidangnya lebih dispesifikan lagi kan karena memang ada yang di bidang pendidikan, kemudian yang sosial seperti itu Pak. Iya, tapi sih itu harusnya udah satu tahapan Mbak tadi. Maksudnya satu kegiatan tadi loh yang nomor satu itu udah kelar di sana, udah selesai di kegiatan satu gitu kan. Nah Oke. nanti yang nomor dua ini mungkin anu Mbak udah langsung masuk ke ini. Misalnya nomor dua itu sudah mulai berkomunikasi dengan dosen itu, gitu kan. Itu kan keluar keluar rekapnya yang nomor satu itu Mbak. Iya. Nah, nanti terus eh, nomor dua bisa aja menentukan langsung menentukan yang itu calon dosen yang untuk sebagai narasumber living collection ini Mbak. Oke, baik Pak. Nomor dua itu ya kegiatannya Iya. nomor dua itu langsung menentukan ya apa ya menentukan dosen calon ya narasumber living collection kan gitu ya. Hmm, ya itu di sini tahapannya
menyusun daftar. Nah, nah itu di dua aja udah ada tuh, itu enggak? Itu yang menyusun Iya. daftar resmi itu loh. Nah, itu dipindahin aja itu. Heeh. Jadi yang nomor satu tahapannya dibatasi sampai pada identifikasi tadi loh, inventarisasi Mbak. Ya, yang calon-calon yang eh, ya sampai pada inventarisasi aja gitu. Nah, yang nomor dua baru dia ini membuat list calon itu masukkan nomor dua tadi Mbak. Nah, itu masukkan tahapan situ yang menyusun daftar tadi loh. Yang ini yang bawah yang tadi, yang bawah bukan yang itu Mbak. Yang nah ini menyusun daftar resmi itu loh. Itu Oke. kan ya itu masuk ke menentukan. Oh ya, ini nanti saya perbaiki Menentukan ya, Pak. calon. Jadi gini loh, logika berpikirnya kita harus tahapannya sistematis. Hmm. Pertama tadi menginventarisir dosen kan gitu ya. Nomor dua kita langsung menentukan, kan itu udah hasil analisis tadi yang pertama kan. Iya. Nanti yang kedua ini menentukan dosen itu menyusun daftarnya dulu. Nah terus yang tahapan yang B-nya ya, kira-kira apa ya? Menentukan calon dosen itu yang tahapan B-nya itu mungkin eh, oh jadi dibagi dua aja Mbak. Yang pertama menyusun daftar inti calon inti ya, calon pengampu living collection inti yang B-nya eh, daftar cadangan gitu Mbak. Ya, misal ya dibagi dua gitu lah. Ya, atau apa nanti ada tahapan yang lebih signifikan boleh Mbak ini tambahkan ya. Oke. Ya, nomor tiga baru nomor tiga itu udah langsung ini Mbak eh, langsung ini melakukan korespondensi atau mengkonfirmasi kesediaan dosen itu, melakukan konfirmasi Mbak diketik ya, melakukan konfirmasi ya, melakukan konfirmasi kesediaan dosen untuk menjadi living collection kan gitu ya. Ini kan udah langsung hubungi dosennya toh Mbak. Iya. Nanti kalau nggak ini nggak gerak-gerak nanti kegiatannya. Ya, terus yang A misalnya menghubungi ya, menghubungi by name ya, menghubungi satu persatu maksudnya kan, Iya. menghubungi satu persatu dosen, ya, gitu. Ya, terus yang kedua misalnya apa? Ya, mencatat kesediaan dari para dosen. Ya, menghubungi ini bisa macam-macam, Mbak. Bisa by phone, bisa email, ya, Iya. bisa WA gitu toh. Iya, Jadi iya. terus tanda kurung aja itu, menghubungi secara resmi, menghubungi secara personal dosen dalam kurung, email, eh, WA atau telepon kan gitu. Sepertinya WhatsApp dulu deh, Pak. Ya WA dulu, telepon, email ya. Ya, kalau kalau bagusnya email itu Mbak, nanti ada historinya kelihatan. Tanggal sekian saya ngirim email ke dosen ini, Iya. kelihatan Iya. kayak resmi Iya, gitu. Pak. Hmm. Ya. Kan email kan artinya apa? Email itu singkatannya apa? Elektronik Elektronik mail, mail. surat elektronik. Ya, oke. Ya. Nah, kalau bisa ya ini juga Mbak, walaupun WA toh, Ya. kalau bisa Mbak, ya memang harus Mbak siapa ini?
Anissa. Mbak Anissa bikin surat. Jadi resmi dari perpus itu menyurati, gitu loh. Paham nggak? Iya, paham Pak. Tidak tidak omongan omongan orang ngobrol doang. Ini mah resmi gitu kan. Bukan main-main gitu loh intinya. Iya, iya Ya. Pak. Memang, rencana juga kan memang Mm-mm. awalnya menyebar form dulu ya Pak, Mm-mm. lewat Google Form, nanti Mm-mm. disebar juga melalui grup WhatsApp atau juga nanti secara personal. Nah, Mm-mm. kemudian nanti kalau memang sudah fix, sudah bersedia, memang rencananya juga akan membuat surat Mm. undangan resmi itu. Nah ya, ya udah ini di sini aja loh. Ini kan konfirmasi ya. Ya, Bisa nggak Pak? Ini berdasarkan Google Form yang udah kita sebar tuh. Nanti dicantolkan di tahapan sebelumnya ya, Mbak, yang Google Form segala macam itu. ya baik Bapak. Mm-mm. Oke, nomor 4. Nomor 4 apa kegiatannya? Menyusun alur prosedur. Nah, oke, ini udah oke nih. Nah, oke, nomor 5 apa? Melakukan promosi. Oke, ini bagus ini. Ya, nomor 6. Uji coba. Oke, nomor 7. Yang 7 evaluasi. Oh ya. Ya, ini anu aja, evaluasi dan penyusunan laporan gitu aja. Nomor 7 ya. Jadi selain eh, dievaluasi ya laporannya disusun karena nanti itu yang akan diujikan Mbak di seminar laporan terakhir. Ya, paling inti di situ. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan aktualisasi Mbak. Ya. Ini udah selesai kan? Cuma sampai 7 toh? Iya, sudah Pak. Oke, ya. Ya, itu saya pikir itu Mbak, itu udah bagus tahapannya ya. Jadi yang dari awal 1 ke 3 tadi kan sebelumnya terlalu berbelit Mbak. Langsung aja 1, Baik. 2, 3 toh. Iya, 3 itu udah ya. konfirmasi kesediaan dosennya kan gitu. Intinya kan itu Mbak. Nah nanti yang daftar cadangan itu Mbak itu harus punya alternatif ya. Kan ini skenario terburuknya nggak ada yang mau Mbak gitu loh. Kalau nggak ada yang mau gimana? Iya Pak, harus mudahnya. Sejauh ini Ya maksudnya harus kalau ada plan A, plan B kan gitu ya. ya baik Pak. Ya kalau Ya, nggak ngimpor misalnya, dosennya ya, ngimpor dari mana kayak gitu ya. ya. Kalau Mm-mm. berdasarkan masih ngobrol sih Pak ya, yang Mm-mm. berapa ada dosen yang Mm-mm. memang saya kenal, yang memang juga Oh sudah udah ini mengajar ya, Beethoven ya, itu sudah ada yang bersedia, cuma memang belum bersedia. ada peresmiannya gitu. Oke, ya ini makanya Undangan. lewat prosedur tadi ya. Nah, kan ada tahapannya. Jadi dia itu juga juga cuman tidak mendapat omongan hampa atau PHP gitu loh Mbak. Ya, Tapi resmi ini loh ada suratnya kan gitu ya. Saya juga sama kalau cuman di Pak Rois nanti ngajar ya di sini. Tapi PHP doang nggak ada suratnya ya. Ya nggak mungkin dong saya tindak lanjuti kan. Tapi kalau udah resmi, wah ini berarti serius nih kan gitu ya. Ya, gitu Mbak Anissa ya. iya, iya baik Bapak, terima Sukses kasih lah. Ya. masukannya. Amin. Mm-mm. Oke. Baik Bapak Ibu ya, nampaknya udah ini udah fix semua, udah bagus-bagus dan saya sangat senang. Mudah-mudahan hari Senin ya semuanya lancar dan PowerPoint-nya disiapkan ya untuk presentasi Bapak Ibu 5 menit. Jadi nggak usah terlalu panjang PowerPoint-nya di apa latihan. Bapak Ibu latihan untuk presentasi dalam waktu 5 menit. Ya. Kalau saya moderatornya presentasi 5 menit, penguatan dari mentor 3 menit, dan penguji atau tanya jawab itu 7 menit. Total 15 menit toh. Cuman yang suka nambah waktu kan pergantian antar peserta, ya toh, nungguin mentor, ya itu. Jadi bisa sampai 20 menit satu orang itu. Itu udah lama ya. Ya, jadi latihan presentasi maksimal 5 menit ya. Yakinkan dari penguji bahwa ini adalah sesuatu yang bagus dan bermanfaat. Gitu Bapak Ibu, saya Pak akhiri Rois, nggih. Pak Rois, Ya, izin Pak, nggih nggih. Pak Oh iya Mbak Agnes. mau mau bertanya Oh satu Pak. iya, Sebenarnya kemarin saya gimana? udah nanya di grup tapi belum direspon Heeh. sama jenengan. Oh belum
Enggak, Oh, iya. mboten napa. Tapi tidak apa-apa, Pak. Saya Mm-mm. ingin bertanya terkait ini, Pak. Jadi kemarin itu ketika Mm-mm. saya sudah di balai rehabilitasi, itu kan saya sudah Mm-mm. dapat datanya anak asuh dan sudah dapat Mm-mm. SK resmi dari Dinsos. Nah, Mm-mm. itu apakah perlu dicantumkan di RA ataukah nanti di laporan aktualisasinya saja, Pak? Yang suratnya. Nggih, SK sama data anak asuhnya. Oh ya, SK-nya. Ada anak asuh itu ya anak eh, Nanti bolehlah saja. dilampirkan juga boleh. Oh, Mm-mm. oke. Di Oh, lampiran oh aja nggak dilampirkan. apa-apa. Oh, di Mm. lampiran, Bapak. Tapi nanti, ya, tapi itu kan dinarasikan Mbak di latar belakang toh. Oh, oke. Ditulis narasinya itu, misalnya ini loh, kenapa kayak yang kemarin Mbak Agnes cerita ke saya itu loh. Oke. Kenapa kok sama Dinsos? Kenapa kok di panti rehabilitasi? Nah, itu diceritakan runtutannya itu. Oke. Mm-mm. Dan sekali lagi dikaitkan dengan ini agenda berakhlak itu, gitu. Karena ini Oke. konteksnya kan latsar, ya Bapak Ibu ini konteksnya lagi latihan dasar. Nah, itu harus nyantol di nilai-nilai berakhlak, gitu aja. Nah, itu paling yang dikedepankan apa harmonis, ya, apa kolaborasi, Kolaboratif, kan gitu. kolaboratif. Ya bisa lah. Oke. Gitu Mbak Agnes ya. Oke. Ya, Mm-mm. Bapak. Di lampiran aja ya. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Baik Bapak Ibu, nanti kalau masih belum puas ya bisa di WA juga ya. Sampai masih di hari H kan masih bisa ngobrol nih. Oke, nanti saya respon insya Allah nih semuanya. Oke, Bapak Ibu, kita cukupkan untuk pertemuan pagi ini dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Waalaikumsalam kembalikan ke Mbak Ina. warahmatullahi Assalamualaikum. Ya, Oke, matur Mbak. nuwun, Terima Pak kasih Pak Rois. Rois Oke, atas sama-sama. Oke. bimbingannya. Izin live Alhamdulillah. ya. Oke, Pak, terima kasih. Alhamdulillah semuanya sudah fix berarti ya siap untuk seminar ya teman-teman. Amin. Ya, Bu, insya Allah. Ya, Bu. Amin. Semoga semuanya lancar, diberi kemudahan. Berarti yang saya share di grup 24 menit ya, itu berarti terlalu lama ya. Ya, berarti peserta hanya 5 menit untuk presentasi, nggak jadi 7 menit ya, kurang lebih 5 menit. Jadi nanti teman-teman ketika presentasi perkenalan langsung masuk ke bab 2, nggak perlu menceritakan latar belakang dan lain sebagainya gitu ya. Oke, bisa dilatih dulu. Jadi latihan kalau ternyata masih lebih dari 5 menit, latihan lagi sampai paling nggak bisa sekitar 5 menit gitu ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi sudah saya share, nanti kalau misalnya belum dibaca, nanti bisa dibaca-baca dulu. Kemudian ada pertanyaan bisa ditanyakan di Ya. grup gitu ya. Tadi ada yang tanya juga, kalau misalnya mentor harusnya urutan nomor 9, tapi ternyata mentornya siang nggak bisa, bisanya pagi gitu, nanti teman-teman satu kelompok diskusi sendiri, ngobrol, kira-kira urutan apa gitu nanti ditentukan sendiri gitu ya. Ya, oke. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, dipastikan laptopnya sehat. Kemudian kalau misalnya pakai notebook, itu kemarin sempat ada kendala di periode 4. Dia pakai notebook ketika pembimbingan buka Word itu lancar aja. Tapi ketika seminar buka PPT itu agak, karena mungkin belum pernah latihan juga ya. Jadi, duh gimana nih gimana gitu kayak gitu. Terus akhirnya agak terkendala, jadi grogi, jadi presentasinya agak ya kayak gitu ya. Maksudnya sayang kalau sampai terjadi kendala-kendala di luar prediksi kayak begitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Izin Bu Ina, berarti jadwalnya Ya, yang per jam atau per kapannya itu nanti besok pagi
gitu ya, pagi hari hanya itu enggak? Atau Boleh pagi kalau bisa H-1 lebih baik ya. Jadi bisa saya sampaikan mentor, moderator supaya nanti moderator bisa persiapan juga, nggak terlalu lama apa manggil-manggil nama peserta urutannya kayak gitu. Ya, kemudian ini juga apa ketika seminar itu ada moderator yang menghendaki semua peserta masuk ke breakout room. Ada juga yang dua orang. Jadi kalau yang dua orang berarti nanti peserta urutan nomor 1 dan 2 masuk ke breakout room, yang kedua di mute ya, apa ya speakernya dimatikan. Kemudian ketika peserta nomor 1 selesai presentasi, peserta tersebut keluar dari breakout, masuk ke main room, memanggil peserta nomor 3, dan seterusnya seperti itu. Jadi setiap selesai presentasi, masuk ke main room, panggil teman berikutnya kayak begitu. Prosesnya begitu. Ada ya, yang Ibu, berarti seluruh ada yang angkatan itu mulainya memang pagi setelah apel itu nggak, Bu? ya, ya, semua pagi. Oke, kemudian untuk seminar itu kan dibagi, kan satu periode ada 6 angkatan. Nah, eh, hari Senin 3 angkatan, hari Selasa 3 angkatan, gitu kan. Suratnya belum terima kan ya? Sudah ya? Surat seminar belum ya? Oke, kalau dijadwalkan hari Senin, seminarnya hari Senin, tapi bisa jadi dibalik urutannya. Jadi nanti kita lihat suratnya dulu nih. Bisa Senin, bisa Selasa gitu. Yang penting tata caranya sama seperti itu. Semuanya mulainya pagi. Maksimal jam 12 sudah selesai. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada ya? Kalau dari pemberitahuan angkatan 45 itu Senin, Bu. Itu masih Oh, bisa sudah ya? berubah nggak? Ya, nggak. Sudah ada pemberitahuan? Di pengumuman grup WhatsApp nih, Bu, sudah ada. Oh Apa ya, ini? berarti Oke. Senin. Kalau Senin. Oke. Oke. Ya, itu ada lagi teman-teman? Ibu mau izin tanya. Ya, Kebetulan mentor saya hari Senin jam 9 sampai jam 10 ada acara. Nah, semisal nanti ternyata udah diatur ini, Bu. Ternyata pas bagian saya mentor saya juga belum datang, berarti saya bisa mundur lagi gitu, Bu. iya. Oke. Ya, temannya yang sudah siap, mentor yang sudah siap, langsung maju dulu kayak begitu. Terima Oke. kasih, Bu. Ya, kalau misalnya kan kadang kalau yang di KUA itu mentornya ngejapke atau gimana gitu ya. Nah, itu nanti bisa sih Mbak, misalnya ketika di sela-sela acara pakai handphone aja nggak apa-apa. Yang penting mentornya mendampingi kayak gitu. Nggak harus pakai laptop, iya. Ada ya, Mas, sebentar lagi. Kemudian mentor dan peserta pakai device yang berbeda ya. Jangan satu satu di layar bareng berdua gitu, jangan ya. Pakai HP nggak apa-apa. Ada lagi? Ya mungkin ya nanti kalau muncul pertanyaan lagi nanti bisa ditanyakan di grup. Itu ya. Ya, oke. Ya, terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillah lancar. Eh, Silahkan melanjutkan aktivitas di instansi masing-masing. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima wabarakatuh. kasih, warahmatullahi Terima Bu kasih, Ibu. Ina. Terima Sama kasih, Bu. ya. Rekodnya bisa